di Magister Pendidikan Matematika untuk home base-nya, dan alhamdulillah diberikan kesempatan ya oleh Pak Undang untuk bersama dengan Bapak Ibu kita sharing ya Bapak Ibu ya, untuk sharing pengetahuan dan juga pengalaman ya Bapak Ibu dan saya. Untuk perkuliahannya kita teknisnya nanti diskusi ya Bapak Ibu ya, diskusi. Untuk hari ini perkenalan terlebih dahulu, nanti saya akan menyampaikan apa saja materi yang akan kita pelajari selama 9 pertemuan, 7 pertemuan ke depan ya Bapak Ibu. Mangga silakan siapa dulu yang mau menyampaikan nama, kemudian tempat bekerjanya gitu ya, silakan. Baik, saya dulu Bu. Boleh, silakan. Saya dengan Dr. Ade Ramayadi. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Jantung Hasta Medika Kuningan. Aja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ade. Silakan yang selanjutnya. Yudi, Bu. Silakan Pak Yudi. Saya kerja di Rumah Sakit RSUD Bandung Kiwari yang di samping Lui Panjang, Bu, yang baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Mangga selanjutnya. Selamat sore Bu. Sore. Izin perkenalan dengan Rani Bu, kerjanya di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Purwakarta ya Bu ya? Iya. Ya, terima kasih Bu Rani. Mangga silakan dilanjutkan. Selamat sore Bu. Sore. Perkenalkan Bu, saya Titi Nurhaliza, koas di FKG Unjani. Ya, mangga dilanjut lagi siapa? Selamat sore Bu. Saya Pita, koas di Maranatha. Di Rumah Sakit Iman. Oh iya. Ya, boleh dilanjutkan lagi siapa? Selamat sore Bu. Sore. Ya, izin perkenalkan diri. Nama saya Randi. Saya kerja di Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Oh, Manado. Jauh ya Pak ya? Iya, jauh. Kalau offline suka hadir Pak? Kalau offline, kalau memang perlu kan saya terbang. Oh, iya. Ya, mangga dilanjutkan. Izin Bu, Ya, silakan. saya Azaria Ramadhani, sedang program Bu sekarang. Oh ya. Di mana Bu? Program internshipnya di Muara Enim Bu, di Sumatera Selatan. Oh ya. Jauh-jauh ternyata ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahnya ada ini ya, ada teknologi yang membantu. Silakan dilanjutkan lagi. Izin Bu, saya Nadira, saya koas di Rumah Sakit Istira. Ya, dilanjutkan lagi. Ada yang belum? Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Feti Siti Fatma. Sekarang bekerja di Klinik Utama Harapan Keluarga Bandung. Terima kasih Bu Feti. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Raffi Pratama Bu, bekerja di Klinik Amalga sebagai dokter di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya, terima kasih Pak. Sore Bu. Sore Pak Andro. Mengenalkan diri Bu, saya Andrew dari Rumah Sakit Mulukas Medika Bandung. Lokasinya di Taman Kopaja 3. Terima kasih. Terima
kasih Pak Andrew. Ada yang belum? Selamat sore Bu, Jembatan Riri. Nama saya Muhammad Ali Fikri, saya masih kelas 1 di Jani. Terima kasih Pak Bedi. Silakan yang lain. Selamat sore Bu. Sore. Ya. Kenalkan saya Miska Jakwa, saya juga masih koas di Unjan. Tadi juga ada dari Unjannya ada berapa orang Bu? Saya sekitar 5 sampai 6 orang. Oh gitu ya. Memang ada kerjasama? Oh enggak ada. Oh nggak ada. Dikira biasanya kalau mahasiswa yang banyak ya dari satu instansi banyak bisa ada yang kerjasama. Ada lagi Bapak Ibu yang belum? Selamat sore Bu. Sore. Izin malam diri, nama saya Safwan Nisa, masih kelas Unjani. Oh Jani ya. Ya silakan yang belum. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Silvana, sedang koas di Unjani juga Ibu. Oh iya. Silvana, mangga silakan ada lagi. Selamat sore Bu, mohon maaf saya nggak bisa on cam karena sedang praktek. Saya Salsabila, ya sedang praktek untuk di Bandung. Di Bandung. Ya. Ada yang belum Bapak Ibu atau sudah semua? Oh enggak, silakan. Suaranya kurang terdengar ya Bu Marcella. Ya. Silakan Bu. Di mana Bu? RSI Amelinda. Iya, oh iya. Ya, terima kasih Bu Marcella. Ada lagi? Bapak Ibu, kalau misalkan yang sedang tidak ada halangan ya, atau fasilitasnya memadai untuk dibuka videonya supaya lebih interaktif ya. Saya harap bisa dibuka ya Bapak Ibu ya videonya. Tapi kalau misalkan memang sedang praktek dan sebagainya diperbolehkan. Tapi kalau yang tidak ya Bapak Ibu ya, biar lebih interaktif, enak gitu ya kita diskusinya, itu mangga silakan dibuka ya Bapak Ibu videonya. Saya akan sampaikan dulu ya materi yang akan kita diskusikan, akan kita pelajari bersama untuk ke depan ya sampai nanti UAS ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Mohon konfirmasi apakah materi-materi ini pernah disampaikan oleh Pak sebelumnya, pernah disampaikan belum ya? Belum pernah Bu. Belum ya. Jadi memang jadi tidak ini ya Bapak Ibu ya. Takutnya overlap ya. Nah, yang pertemuan yang ke-9 hari ini kita akan diskusi dan pelajari bersama ya Bapak Ibu mengenai pengukuran dan instrumen penelitian. Ya. Kemudian selanjutnya pertemuan minggu depan ya, kita akan pelajari tentang instrumen penelitian, hanya nanti ini bentuknya penugasan di Edling ya Bapak Ibu. Nah, penugasan ini nanti Bapak Ibu membuat instrumen ya yang telah kita pelajari hari ini ya, satu ya dari beberapa instrumen yang ada dalam penelitian ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu diskusi dengan KM-nya. Kalau KM-nya siapa ya Bapak Ibu? KM-nya? Biasanya nanti. saya Bu. Biasanya saya. Oh iya Pak. Ya Pak Ade ya? Ya, baik Bu. Ya. Jadi nanti Pak Ade saya minta tolong ya Pak. Jadi nanti Bapak Ibu dibagi ya
sesuai dengan instrumen yang ada nanti ya. Kemudian membuat instrumen tersebut dan nanti dikumpulkannya melalui Edlink untuk pertemuan minggu depan. Kemudian pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data ini bukan hanya teori ya Bapak Ibu, tetapi nanti kita juga akan praktek. Jadi dari tugas yang Bapak Ibu buat dalam membuat instrumen itu ya, kan instrumennya dibuat pada pertemuan 10. Kemudian nanti Bapak Ibu lakukan langsung pengumpulan data menggunakan instrumen yang sudah Bapak Ibu buat ya. Nah, nanti hasilnya Bapak Ibu presentasikan. Untuk teorinya ya, nanti Bapak Ibu akan dibagi, ini ada berapa kelompok? Ada berapa orang tadi ya? 20 berapa tadi? 26 ya? Nah, jadi nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi penyampaian teori akan disampaikan melalui kelompok ya. Tetapi Bapak Ibu juga langsung praktek melakukan pengumpulan data gitu. Yang maaf Bu, ada 23 mahasiswa. Oh, ada 23. Dibagi berapa Bu? Dibagi 6 Pak, 6 kelompok. Ya. Ya, baik Bu. Kemudian nanti kita akan melakukan pengolahan data kualitatif. Nah, jadi pengolahan data kualitatif ini akan ada teori dan juga langsung praktek menggunakan aplikasi Envivo ya Bapak Ibu. Nah, nanti ini akan disampaikan oleh 2 kelompok ya Pak Ade ya. Yang teorinya itu oleh kelompok 2, kemudian praktek aplikasi Envivo-nya oleh kelompok 3. Selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data kuantitatif. Nah, kemungkinan ini untuk pengolahan data kuantitatif itu akan disampaikan oleh Pak Dr. Eka. Nah, tetapi tetap melanjutkan ya Bapak Ibu. Melanjutkan oleh kelompok 4. Dan nanti untuk pengolahan data kuantitatif kita akan menggunakan aplikasi SPSS atau AMOS ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh dipilih yang menurut Bapak Ibu paling mudah, paling user friendly begitu ya. Kemudian yang paling banyak digunakan di dalam penelitian yang terkait dengan Mars begitu ya. Boleh dipilih mau SPSS atau mau AMOS ya. Kemudian selanjutnya nanti akan kita pelajari juga tentang laporan penelitian dan publikasi ya. Karena kalau hanya bentuknya sampai ke pelaporan ya, itu tidak tersampaikan kepada umum jadi sangat disayangkan begitu kalau tidak dipublikasikan, karena kan itu hasil penelitian yang terbaru begitu ya Bapak Ibu. Jadi manfaatnya kurang begitu ya kalau tidak dipublikasikan. Dan Bapak Ibu nanti dalam laporan penelitian ini juga Bapak Ibu langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi nyambung dari tadi instrumen yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu langsung melakukan pengumpulan data berdasarkan instrumen yang dibuat tadi, kemudian diolah hasilnya ya, diolah menggunakan apakah itu data kualitatif. Kalau data kualitatif kita gunakan nanti aplikasi Envivo, tapi kalau misalkan itu berupa data kuantitatif nanti Bapak Ibu gunakan SPSS atau AMOS, dan nanti Bapak Ibu diakhiri dengan membuat laporan. Nah, laporannya itu ya akan dikumpulkan ketika UAS Bapak Ibu ya. UAS itu berupa artikel hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan, dan karena hanya satu instrumen ya, jadi kita ini penelitiannya yang penelitian sederhana begitu ya Bapak Ibu. Dan ini juga bisa Bapak Ibu gunakan
untuk nanti ketika Bapak Ibu ingin penelitian tesis ya. Jadi ini sebagai studi pendahuluan Bapak Ibu. Itu program kuliahnya ya Bapak Ibu. Dan untuk sumber pustakanya ya, kita akan menggunakan buku ini. Metodologi penelitian, konsep, teknik, dan aplikasi ya. Ini disusunnya oleh Prof. Popi dan Prof. Ruli. Beliau juga dosen Unpas ya Bapak Ibu. Untuk yang dari luarnya kita akan menggunakan Creswell ya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu ya tentang Creswell. Nah, untuk penilaian, jadi bobot penilaian yang paling besar itu keaktifan Bapak Ibu. Jadi saya harapkan perkuliahan ini semuanya Bapak Ibu bisa aktif ya untuk memberikan pendapat, menyampaikan pendapatnya, mengajukan pertanyaan, memberikan sanggahan gitu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa aktif begitu ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang pengukuran dan instrumen. Nah, tetapi sebelum ke sana, sebelum saya menyampaikan, silakan apabila ada yang ditanyakan ya terkait dengan program kuliah yang akan kita lakukan. Apakah sudah paham? Ada yang ditanyakan nggak Bapak Ibu? Ada Bu. Jadi setiap pertemuan itu berarti masing-masing kelompok memberikan laporan atau memberikan hasil ini ya Bu ya? Gimana Bu? Ya betul. Jadi setiap pertemuan itu masing-masing kelompok kan tadi kita minggu depan itu kita akan membahas tentang kalau untuk minggu depan kita tugas ya Bapak Ibu ya, penugasan membuat instrumen ya. Nah, minggu depan lagi kita akan tentang teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data itu kan tugasnya bab 1 ya Pak Ade ya. Iya, kelompok 1. Nah, jadi nanti kelompok 1 itu nanti menyampaikan materi tentang menyampaikan materi tentang teknik pengumpulan data. Nah, tetapi ya sambil setelah kelompok 1 menyampaikan, nanti Bapak Ibu juga melakukan pengumpulan data ya Bapak Ibu. Kan kita sudah membuat instrumen di yang sebelumnya ya. Nah, setelah dipresentasikan tahu tekniknya bagaimana begitu ya, nanti Bapak Ibu langsung melakukan penelitian sederhana tadi ya gitu, penelitian sederhana yang sudah instrumennya yang sudah dibuat, menggunakan instrumen yang sudah dibuat gitu. Jadi untuk yang kelompok itu menyampaikan teorinya begitu ya, menyampaikan teori. Begitu pula untuk yang berikutnya Pak. Jadi nanti di pertemuan ke-12 itu kan tentang pengolahan data kualitatif ya. Jadi disampaikan dulu oleh kelompok 2 teori tentang pengolahan data kualitatif itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu itu kalau misalkan tadi kan sudah melakukan pengumpulan data nih. Kalau Bapak Ibu bentuknya bentuk pengumpulan bentuk instrumennya itu kualitatif, hasilnya kualitatif. Nah, langsung Bapak Ibu implementasikan gitu. Jadi dianalisis hasilnya menggunakan analisis data kualitatif. Begitu Pak Ade? Ya, baik Bu. Ya. Dan selanjutnya ya sampai di akhir itu kita akan memperoleh hasil dari penelitian sederhana tersebut dan Bapak Ibu buat artikelnya begitu ya. Dan ini akan bermanfaat
jika Bapak Ibu nanti ya dipublikasikan gitu ya artikelnya, bisa dipublikasikan di jurnal yang menurut Bapak Ibu misalkan yang sudah terakreditasi begitu. Kalau di MM ada ini nggak? Ada mata kuliah penulisan artikel nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Sepertinya tidak ada, Bu. Oh tidak ada ya? Tidak ada ya. Jadi mungkin nanti di akhir ya Bapak Ibu kan di akhir itu ya. Di akhir itu ada di akhir mata kuliah ini ya Pak. Di akhir mata kuliah ini ada publikasi, ada laporan hasil penelitian dan publikasi. Nanti kita akan singgung juga ya di sana ya bagaimana cara untuk membuat artikel. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau boleh tahu Pak Ade atau yang lainnya, kalau untuk apa ya kenaikan, kan kalau di dosen itu ada kenaikan fungsional dan sebagainya, itu memerlukan artikel ya. Jadi salah satu penilaiannya dengan menggunakan artikel. Kalau apakah itu di dokter atau yang lain itu memerlukan itu enggak ya? Perlu juga Bu untuk yang dosen Bu. Untuk apa Bu? Untuk dosen perlu untuk pembuatan artikel Bu. Jadi buat naik ke lektor kepala dan lain-lainnya juga. Oh iya. Ya, berarti ada yang dosen di sini? Tidak ada ya. Aduh, mohon maaf barangkali Bapak Ibu di saya suaranya berisik. Ya ada anak-anak dan kebetulan tetangga lagi renovasi rumah ya. Jadi tapi suara saya terdengar Bapak Ibu, terdengar jelas ya? Terdengar Bu. Terdengar Bu jelas. Ya, kita kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi ya. Tapi saya harapkan ini ya Bapak Ibu aktif ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Tidak harus menunggu sampai akhir ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran dan instrumen penelitian. Yang Bapak Ibu pahami ya, kalau pengukuran itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang ini enggak? Ada yang mau menyampaikan pendapat enggak? Bapak Ibu boleh sambil searching ya, boleh sambil searching dari berbagai sumber ya, dari ChatGPT juga boleh. Saya termasuk orang yang memperbolehkan mahasiswa menggunakan ChatGPT atau sumber-sumber yang lain. Ada yang tahu apa itu pengukuran? Izin Bu, pengukuran itu kuantifikasi dari suatu objek. Jadi untuk bisa menilai dengan konkret dari suatu objek. Ya. Bisa dilengkapi lagi Bu? Misalnya pengukuran itu misalnya ada objek itu satuan, biasanya Bu bisa kayak sentimeter, meter dan lain, atau buah, hitungan satuannya gitu biasanya Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan? Boleh diberikan contohnya seperti apa yang lain ya? Kalau berdasarkan berdasarkan penelitian bagaimana? Udah Bu, dari saya. Pengukuran itu suatu proses untuk menentukan nilai suatu besaran dengan menggunakan alat ukur.
misalkan meteran dan lain-lain. Jadi yang diukur itu adalah panjangnya. Kalau timbangan berarti kan beratnya. Kalau termometer berarti suhunya. Kalau jam berarti untuk kita mengukur waktu. Itu Bu, menentukan dan menilai suatu besaran. Ya betul ya Bapak Ibu. Jadi pengukuran itu proses menetapkan tadi kalau bisa disimpulkan itu angka ya atau simbol terhadap karakteristik suatu variabel. Nah, kalau instrumen sendiri apa Kak? Kalau instrumen sendiri apa Bapak Ibu? Alat. Iya, alatnya. Ya. Nah, alat untuk apa Pak? Alat untuk mengukur atau menentukan suatu hal-hal yang tertentu mungkin ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Instrumen itu alat untuk mengkuantifikasi objek tersebut, Bu. Jadi alat untuk mengukur dari objek yang kita teliti. Ya betul ya yang disampaikan oleh Pak Ade dan Bu Rani ya Bapak Ibu. Alat untuk mengukur atau alat untuk mengumpulkan data yang kita ukur ya Bapak Ibu ya. Nah, penelitian yang dilakukan ya khususnya di manajemen rumah sakit. Untuk apa sih kita melakukan penelitian itu Bapak Ibu? Khususnya di bidang Bapak Ibu ya, bidang di rumah sakit. Untuk apa sih melakukan penelitian di rumah sakit? Untuk menjawab suatu masalah yang ada misalnya di rumah sakit. Jadi kita membutuhkan penelitian bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Ya bisa ya Pak Ade. Itu ada lagi? Izin menjawab Bu. Ya silakan. Untuk penelitian di rumah sakit bisa bertujuan untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan ataupun mengembangkan teori atau konsep dalam bidang tertentu. Terima kasih Bu Putri. Ya betul ya Bu. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Yang menjawab Silakan Pak Andrew. penelitian di rumah sakit. Penelitian digunakan untuk mengembangkan rumah sakit juga, terus untuk mengambil keputusan dari setiap hal yang ada di rumah sakit, kayak misalkan untuk mau mengembangkan layanan baru, misalkan diadakan penelitian dahulu apakah nanti kedepannya seperti apa. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Andrew. Betul semua ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu pentingnya penelitian dilakukan itu ya untuk pengembangan, kemudian tadi untuk pengambilan keputusan gitu ya, dan yang lainnya ya Bapak Ibu. Jadi tentu saja kita perlu konsen ya Bapak Ibu ya, konsen. Kita lanjutkan dengan hal apa saja ya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika akan melakukan penyusunan instrumen. Apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu apa saja yang harus dilakukan? Jadi ketika ya silakan Pak Yudi. Biasanya kita mengidentifikasi masalah dulu di rumah sakit itu, permasalahannya seperti apa,
kita buatkan variabelnya. Kebetulan saya di bagian pemeliharaan alat kesehatan, biasanya saya rencananya ke depannya itu saya akan konsen ke pemeliharaan kesehatan terkait pelayanan kesehatan. Kita identifikasi permasalahan di rumah sakit itu terhadap pemeliharaan kesehatan seperti apa. Kita pertama kali kita lakukan adalah identifikasi masalah terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, betul ya Pak, identifikasi masalahnya ya. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Kita sudah tahu nih masalahnya apa. Selanjutnya setelah tahu masalahnya apa, kita apakan? Untuk tadi berarti kan kita harus mengukur apa yang kita teliti ya, tujuan penelitian kita apa, begitu kan ya Bapak Ibu ya. Itu mengukurnya itu kan dengan alat ukurnya itu tadi instrumen. Nah, supaya instrumennya itu tepat begitu ya, supaya tepat, nah, apa yang harus dilakukan? Dapat kalau agar instrumennya tepat ya berarti kita harus menjabarkan dulu mendefinisikan dulu kali ya variabel apa yang mungkin mau diteliti. Setelah itu kita lihat variabelnya kita jabarin, setelah itu kita mungkin buat pengelompokan ya ke yang lebih rinci. Setelah itu kita juga mungkin indikator untuk variabel itu apa. Setelah itu kita juga lihat untuk instrumen penelitian itu kisi-kisinya gimana. Setelah itu ya mungkin cuma itu sih tambahan dari saya. Udah lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada clue-nya ya. Jadi ada pengkajian variabel ya. Kemudian pengkajian indikatornya ya. Kemudian ada kisi-kisi ya tadi. Selanjutnya setelah kita dapat instrumen, berarti ya berdasarkan kisi-kisi kita membuat instrumen ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya supaya instrumen itu tepat dan valid begitu ya, reliable begitu ya. Nah, itu diapakan? Untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya bagaimana Bapak Ibu? Harus dilakukan apa? Izin Bu, apakah uji validitas? Dari tiap punten suaranya nggak terdengar Pak, gimana Pak? Dilakukan pengujian mungkin Bu ya? Ya, dilakukan pengujian. Dan pengujian itu biasanya kita sebutnya dengan apa Pak istilahnya? Uji coba instrumen. Pilot testing. Intamisin yang bagus ya Teh? Ya. Kuesioner. Apa Bu? Ngebagiin kuesioner Bu. Ya, ngebagiin kuesioner betul. Itu tuh namanya apa? Uji coba ya Bapak Ibu ya? Coba instrumen. Ya, uji coba. Jadi sebelum untuk tahu apakah instrumen kita itu sudah tepat, valid, reliable begitu ya. Nah, itu kita melakukan uji coba instrumen. Bahkan sebaiknya sebelum uji coba itu kita melakukan validasi ya Bapak Ibu ya. Validasi itu kita meminta masukan kepada para ahli begitu ya. Apakah indikator-indikator sudah tepat, kemudian kesesuaian pertanyaan atau pernyataan yang kita buat dalam instrumen tersebut sudah sesuai begitu ya, dengan meminta masukan kepada para ahli ya Bapak Ibu. Nah, itu dinamakan validasi. Kita melakukan validasi dan dilanjutkan nanti kita melakukan uji coba. Kalau uji coba ini ya tadi betul kita nanti melakukan namanya uji validitas dan reliabilitas. Kalau uji validitas dengan apa? Dengan menggunakan apa namanya? Uji statistiknya apa? Rumusnya apa? Rumus apa namanya? Boleh sambil searching ya Bapak Ibu ya. Kalau validitas menggunakan apa? Kalau reliabilitas menggunakan apa?
izin menjawab Bu, apakah betul diukur dengan nilai alfa Cronbach? Ya betul, Cronbach alpha ya, dengan yang namanya itu Cronbach alpha. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Kalau Cronbach alpha itu tadi untuk melihat apa Bu? Verti? Untuk mengukur reliabilitas. Reliabilitas. Kalau validitasnya dengan apa? Ya. Bisa ada dua ini ya, bisa ada dua apa namanya uji statistik ya. Kalau yang test retest reliability atau inter-rater reliability itu validitas ya Bu. Nah, coba saya ini ya Bapak Ibu, saya inginnya Bapak Ibu mencari dulu begitu ya. Nanti kalau ada ini nanti saya ini kan. Coba dicari dulu informasi ya. Saling melengkapi ya Bapak Ibu, silakan. Tadi pertanyaan Bu Feti. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Bu, kalau yang inter itu kalau nggak salah hubungan double ya Bu ya? Gimana Pak? Andrew gimana? Izin Bu, kalau nggak salah kalau yang inter itu hubungan antar variabel ya Bu ya? Nah, maksudnya yang inter yang mana Pak? Yang tadi kok inter, yang tadi Bu Feti tanyakan yang interreliability itu apa ya tadi saya lupa. Itu kalau nggak salah menguji hubungan antar variabel ya. Nah, coba tadi kita ini urai dulu dari uji validitas tadi ya. Uji validitas itu menggunakan apa? Sudah dapat belum? Boleh gunakan ChatGPT ya Bapak Ibu. Coba ditanya. Ini suka pakai ChatGPT nggak Bapak Ibu? Enggak. Itu apa ya? Sudah ada belum? Sambil diurai lagi ya dari sebelumnya. Jadi cek validitas itu apa, reliabilitas itu apa, kemudian uji statistik yang digunakan apa. Uji validitas dengan korelasi persen bukan? Gimana Bu? Uji validitas apa? Dengan rumus korelasi persen? Apa gimana Bu?
Sudah coba chat GPT-nya? Boleh diperlihatkan hasilnya seperti apa? Coba kita analisis bersama ya, Bapak Ibu ya. Sesuatu yang Ada yang familiar sudah aja coba malah bingung. masukkan? Paling jelasin dulu untuk refresh tuh. Kecuali kalau yang Tadi sudah sekaligus paham kita gitu. menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, apakah itu Ya kan? termasuk Pasti kan? rumusnya atau bukan gitu ya. Alur, apa namanya tuh, Ada yang sudah coba? ada apa di IDA gitu. Kalau belum tiba-tiba penelitian doang ini gue ditanya bagaimana cara ternak budidaya lele, bingung cuy budidaya lele. Ya, ini saya kalau Bapak Ibu belum ada yang dapat ya, saya perlihatkan ini ya. Kita analisis bareng ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tentang uji validitas. Ya. Uji validitas itu untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, gitu ya. Kemudian, nah validitas ini ada banyak, ada validitas isi, ada konstruk, ada kriteria. Nah kalau validitas isi, ya konten, ini biasanya yang tadi saya sampaikan, ini biasanya ini oleh expert ya, oleh para ahli gitu ya, atau biasa yang kita sebutkan validasi gitu ya. Apakah instrumen yang kita buat itu ya sudah mencakup semua aspek yang perlu diukur gitu. Nah contohnya seperti ini ya, buat tes matematika untuk siswa kelas 1 SD harus mencakup soal yang sesuai dengan kurikulum kelas 1. Berarti kalau seperti ini berarti kan harus oleh orang yang mengerti tentang kurikulum begitu ya, jadi oleh expert di bidang kurikulum. Kemudian untuk validitas konstruk ya, menilai apakah alat ukur sesuai dengan teori atau konsep yang mendasarinya. Contohnya skala untuk mengukur kecemasan harus mencerminkan teori kecemasan psikologi gitu ya. Jadi jangan sampai kita akan mengukur tentang satu indikator begitu, tetapi itu tidak sesuai begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tidak sesuai dengan teori begitu ya, teori yang sudah ada. Jadi dibandingkan nanti dengan teori yang sudah ada, apakah indikator yang kita buat itu sesuai dengan teori atau tidak gitu ya. Kemudian validitas kriteria ya, itu untuk mengukur sejauh mana hasil alat ukur memiliki hubungan ya dengan kriteria eksternal tertentu. Contohnya ini ya, hasil tes seleksi masuk perguruan tinggi harus berkorelasi dengan prestasi akademik mahasiswa. Gitu ya. Nah, ujinya ya, ini ada uji korelasi antara item dan total skor. Jadi ada uji korelasi ya. Nah, uji korelasi itu biasanya dengan apa? Namanya korelasi apa? Korelasi produk momen ya Bapak Ibu ya. Jadi ada rumusnya nanti ya. Ada korelasi produk momen. Atau juga bisa dianalisis berdasarkan faktor untuk mengidentifikasi konstruk yang diukur. Jadi dilihat faktor-faktor apa saja atau indikator apa begitu ya, berdasarkan teori. Ya, jadi ada analisis faktor ya Bapak Ibu.
Nah, kemudian kalau uji reliabilitas itu apa? Nah, uji reliabilitas ini untuk mengukur konsistensi atau kestabilan hasil yang diperoleh dengan menggunakan alat ukur. Ya. Apakah kalau diukurkan ke si A akan sama dengan kondisinya ke si B, begitu ya. Jadi yang baik itu akan stabil begitu, sama ya Bapak Ibu, gitu alat ukurnya. Dan jadi reliabilitas stabilitas itu untuk mengecek ya, alat ukur diberikan pada subjek yang sama dalam 2 waktu berbeda itu akan sama begitu ya. Kemudian reliabilitas konsistensi internal. Ini untuk menilai sejauh mana item dalam instrumen itu saling berkorelasi. Ya. Ini menggunakan tadi yang Ibu siapa tadi sampaikan ya, menggunakan Cronbach alpha ya Bapak Ibu. Jadi nanti nilai Cronbach alpha-nya apabila lebih dari 0,7 itu dianggap reliable atau baik ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga menggunakan split head method ya, jadi membagi item menjadi 2 kelompok lalu mengukur korelasinya. Selain itu ada juga reliabilitas antar penilai. Jadi digunakan jika ada lebih dari 1 penilai ya, mengukur konsistensi antara penilai. Nah ini ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah jadi perbedaannya itu fokusnya ini kalau validitas itu ketepatan alat ukurnya. Kalau reliabilitas itu dia konsistensi alat ukurnya, jadi konsisten gitu ya. Jadi kalau diberikan pada waktu yang berbeda juga akan tetap sama hasilnya gitu ya. Tujuan itu untuk mengukur apakah alat sesuai tujuan. Kalau yang reliabilitas itu untuk mengukur kestabilan hasil. Ya, contoh analisisnya korelasi item total, ya, validasi ahli, dan untuk reliabilitas itu betul tadi ya Bapak Ibu yang menggunakan Cronbach alpha. Nah ini rumus yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ini ada Spearman atau dibilangnya itu product moment ya. Jadi korelasi Pearson maaf. Korelasi Pearson, ada juga korelasi Spearman ya, dibilangnya ini Spearman rank. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menggunakan SPSS ini nanti akan ada ya, jadi akan langsung ada begitu ya. Kemudian validitas kontrak itu kalau jadi nanti akan menggunakan analisis faktor ya. Bapak Ibu sudah belajar statistik belum ya? Sudah belajar statistik belum? Statistik. Ya, nanti kita akan pelajari analisis faktor ini di materi analisis data ya Bapak Ibu. Analisis data. Jadi nanti kita akan pelajari tentang analisis faktor itu seperti apa. Nah, kalau output utamanya atau loading faktornya itu lebih besar sama dengan 0,4, maka ini validitas item itu dalam faktor tertentu gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Kemudian ada juga namanya validitas kriteria. Nah ini sama ya, menggunakan korelasi Pearson dan regresi linier. Ini untuk reliabilitas ya. Reliabilitas itu menggunakan Cronbach alpha yang tadi sudah disampaikan, rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau di SPSS atau kalau di SEM begitu ya, itu langsung hasilnya langsung keluar ya. Nah jadi Bapak Ibu untuk penjelasannya seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga sama. Jadi
ketika nanti di pengukuran ya di analisis data, jadi Bapak Ibu juga akan menganalisis data apakah instrumen yang Bapak Ibu buat itu sudah valid atau tidak, sudah reliable atau tidak. Nah, ketika instrumen tersebut ya sudah valid dan sudah reliable, itu dipersilakan untuk dilanjutkan begitu ya, digunakan. Nah, tetapi kalau misalkan belum ya, nah Bapak Ibu nanti bisa merevisi instrumen yang Bapak Ibu buat. Itu ya Bapak Ibu untuk penjelasan tentang uji coba instrumen. Saya lanjutkan lagi mengenai skala, jenis pengukuran atau skala. Yang Bapak Ibu ingat ya, yang Bapak Ibu tahu kalau skala itu ada skala apa aja Bapak Ibu? Skala nominal, Ya, nominal, kemudian ordinal, interval, rasio. ya betul. Bisa dijelaskan Bu? Apa itu skala nominal? Apa itu skala ordinal? Ya, apa itu skala interval dan skala rasio? Bisa lebih dijelaskan nggak dan diberikan contoh ya? Kalau Boleh untuk yang nominal, ya. Mangga silakan Bu. ukuran simbol variabel kategorikal yang tidak memiliki tingkatan dan jarak. Untuk simbolisasi saja. Ya, contohnya apa Bu? Jenis kelamin, Ya betul ya, jenis kelamin. Tidak ada tingkatan ya Bapak Ibu, hanya pengkategorian saja. Selain itu apa lagi? Jadi yang hanya kategori aja gitu. Apalagi? agama, Bu. Ya, ada ya agama ya. Terus Negara, iya betul Bu. Dilanjutkan lagi. Sekarang skala ordinal. Skala ordinal itu apa? sama seperti nominal tapi memiliki tingkatan, Ya. Apa contohnya? Tingkat kepuasan. ikan, Bu. Ya betul, kepuasan ya. Ada lagi yang lain? Pendidikan, SD, SMP, SMA, Ya, jenjang ya. jenjang, Terus ada lagi? tingkat, Ya, seperti sudah paham ya Bapak Ibu ya tentang ordinal. Dilanjutkan kalau interval. Contohnya seperti apa? Interval. pengukuran suhu, interval, Ukuran suhu. Kalau interval tuh yang kayak gimana sih? Definisinya dulu ya. Definisi dari skala interval itu apa? memiliki urutan dan jarak, Diurutkan dari jarak ya. Tadi contohnya apa? suhu, pengukuran suhu, Ukuran suhu, kemudian skor IQ, skor IQ, kemudian ada lagi? Kalau yang terakhir rasio. Kalau rasio itu bagaimana? Skala rasio. Izin Bu, apakah yang angka nolnya ini mutlak ya? Ya, betul. Contohnya Bu? Seperti tinggi badan, berat badan, terus bagian jarak gitu.
tinggi badan masuknya ke rasio. Apa ya? Kenapa Bu? Gitu. Soalnya kalau tinggi badannya 0 berarti dia nggak tinggi gitu, bukan kalau subuh kan 0 derajat masih bisa diukur ya berapa 0 derajat itu, tapi kalau berat badan 0 berarti dia nggak ada beratnya. Berarti itu masuknya ke apa? Ke rasio. Ke rasio. Kemudian apa lagi selain tinggi badan? Tekanan darah pasien, biaya perawatan, yang skala rasio. Ya, ya banyak ya Bapak Ibu ya skala rasio ya. Nah, skala ini juga ya Bapak Ibu perlu dipertimbangkan ketika Bapak Ibu tadi ya, ketika membuat instrumen ini, apakah ini termasuk ke skala apa gitu ya. Karena ini akan berpengaruh nanti ketika Bapak Ibu melakukan uji statistik ya Bapak Ibu ya. Nah, yang bisa dilakukan uji statistik itu yang skala mana? Yang skala mana yang bisa dilakukan uji statistik? Ada yang bisa menjawab? Skala yang mana yang bisa dilakukan uji statistik? Kalau nominal bisa dilakukan uji statistik tidak? Bisa Bu. Bisa dijelaskan bagaimana kenapa bisa Bu? Bu, bisa. Ya. Kalau nominal sering digunakan untuk data yang tidak memenuhi urutan seperti jenis kelamin dan atau etnis tertentu. Ya. Apakah itu bisa misalkan ya dioperasikan, misal kali tambah kurang kayak gitu bisa nggak? Oh, tidak Bu, jadi ini udah fix ya. Jadi kalau misalnya kayak kelamin kan pasti kalau nggak perempuan yang laki-laki, tidak bisa berubah. Ya. Jadi, nah jadi yang skala yang mana yang bisa tadi dioperasikan ya. Jadi nilainya itu bisa dioperasikan gitu ya. Misalkan tadi tinggi badan, misalkan kan tinggi badan ada sekian ini, itu apakah bisa dioperasikan, ditambah, dikurang, dikali, dibagi gitu? Atau bisa dibilangnya uji statistik ya Bapak Ibu. Kan uji statistik tuh ada ini ya, tadi seperti rumus itu kan ada pengalian, ada pembagian begitu ya di dalam. Silakan.
Silakan Bapak Ibu. Apakah ordinal? Jadi semua skala bisa diuji statistik begitu ya? Bisa tidak? Bisa, Bu. Gimana Bu Azaria? Bisa, tapi kalau misalnya yang kayak skala nominal uji statistiknya berbeda skala ordinal gitu, Bu. Ya, boleh dijelaskan Bu Azaria? Kalau perbedaannya bagaimana? Kalau skala nominal itu kan yang tadi yang kayak dijelasin sebelumnya itu yang datanya dikelompokkan atau ada kategorinya tapi tidak ada urutannya, misalnya jenis kelamin. Itu uji statistiknya contohnya ada yang T-square. Kalau misalnya yang skala ordinal itu yang datanya urut tapi tidak ada perbedaan antar nilai, misalnya tingkat kepuasan atau tingkat kepuasan gitu, sangat puas, puas, tidak puas gitu. Kalau yang skala ordinal uji statistiknya bisa Mann-Whitney, Wilcoxon, sama Kruskal-Wallis. Terus kalau untuk skala yang lain, misal skala interval itu bisa dengan uji statistik, contohnya ANOVA. Terus kalau yang untuk skala rasio itu bisa dengan Pearson atau regresi linear gitu, Bu. Ya, nah jadi Bapak Ibu betul ya yang disampaikan Ibu Azaria. Jadi berbeda uji statistik yang bisa digunakan dalam tiap skala gitu. Makanya kenapa kita harus sangat memperhatikan begitu ya. Karena kalau misalkan seperti skala nominal ya, itu skala nominal nggak bisa ketika menggunakan uji ANOVA misalkan ya, itu tidak bisa, hanya bisa misalkan kayak tadi ya uji Chi-square atau statistiknya juga paling bisa statistik deskriptif ya Bapak Ibu, paling bisanya frekuensinya ya berapa kali setiap kategori itu muncul misalkan, hanya seperti itu ya. Jadi bukan statistik yang ya seperti ANOVA ya. Kalau ANOVA kan lebih detail begitu ya. Jadi kalau ini tiap skala itu ada kayak kekhususan begitu ya. Oh, dengan skala ini kita nanti akan melihat mengujinya dengan uji ini untuk melihat apa begitu ya. Jadi perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu jenis skala yang jenis skala hasil data penelitian kita gitu ya. Kita lanjutkan ya dengan ini instrumen penelitian yang Bapak Ibu tahu ya, yang sering digunakan untuk penelitian tentang manajemen rumah sakit biasanya apa aja Bapak Ibu? Izin Bu, bisa dari kuesioner Bu mungkin. Ya, kuesioner betul. Selain itu selain kuesioner apa lagi? Wawancara mendalam. Wawancara mendalam, betul. Selain itu ada lagi? Ada lagi gak Bapak Ibu? Mungkin tergantung penelitiannya Bu, misalnya penelitian tentang marketing atau pemasaran, mungkin yang dilihat total kunjungan atau data-data yang ada Bu dari rumah sakit, total kunjungan atau total rawat inap, total rawat jalan juga bisa dipakai Bu untuk penelitian. Tergantung tujuan dan penelitian. Ya, itu kalau tadi seperti Ibu itu menggunakan data-data yang sudah ada, itu nama instrumennya apa?
dibilangnya istilahnya apa itu namanya? Data sekunder. Ya. Atau biasanya dibilangnya studi dokumen ya Bu ya, studi dokumen ya. Jadi tadi betul ada kuesioner, ada wawancara. Kalau pengamatan itu biasanya disebut apa? Oh, studi observasi. Ya betul, observasi ya. Tadi betul studi dokumentasi. Selain itu ada satu lagi apa? Ya, itu ada yang namanya focus group discussion ya Bapak Ibu ya. Jadi focus group discussion itu atau ada yang mau menyampaikan apa itu focus group discussion? Ada yang bisa menyampaikan? Gimana Bu Gisela? Diskusi kelompok yang dipandu oleh seorang fasilitator untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai topik tertentu. Ya betul. Biasanya yang terlibatnya siapa? Mungkin peneliti dan juga objek penelitiannya Bu. Ya. Ya betul ya. Jadi bisa objek penelitian, objek yang diteliti atau biasanya para ahli ya Bapak Ibu. Jadi kita itu ingin meminta masukan ya atau apa ya namanya, bukan hanya masukan tapi juga informasi begitu ya, informasi dari para narasumber ya, itu bisa para ahli atau bisa tadi betul misalkan praktisi begitu ya, yang terkait dengan topik yang kita diskusikan seperti itu ya. Jadi ada 5 teknik ya Bapak Ibu. Jadi nanti hanya kan kalau FGD itu ini nanti perlu apa ya, memerlukan ini dengan orang lain begitu ya, dengan ahli dan sebagainya. Nah jadi Bapak Ibu untuk tugas yang minggu depan ya, tugas minggu depan itu ada 5 ini. Jadi Bapak Ibu nanti dibagi oleh Pak siapa tadi maaf Pak Ade ya, Pak Ade ya. Iya Bu, siap. Dibagi oleh Pak Ade ya Pak Ade. Nah Ya. cuma saya ini ingin bertanyanya kita ini aja lah, apakah Bapak Ibu mau bentuknya ini tugas kelompok ya, atau mau tugas individu? Yang lebih ininya buat Bapak Ibu ini mau dibentuk tugas kelompok apa tugas individu? Tugas kelompok aja Bu. Saya udah membuat ini kelompoknya. Oke boleh ya. Jadi tugas kelompoknya jadi berbeda berarti Pak Ade ya, kelompok untuk presentasi dan kelompok untuk ini. Kalau kelompok untuk presentasi itu 6 kelompok ya Pak. Nah kalau untuk yang pembuatan instrumen ini hanya 5 kelompok ya. Oh ada. Jadi Ada kelompok ada 2. kuesioner ya, kelompok kuesioner, kelompok wawancara, kelompok observasi, kelompok studi dokumen, dan kelompok FGD ya. Jadi masing-masing nanti ini membuat instrumennya gitu ya, membuat instrumennya. Kita lanjutkan ya, saya share screen dulu. Ini saya sampaikan. Nah ya. Jadi ada 5. Bapak Ibu bisa mencari sumber selain dari di sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan aja lebih dikembangkan lagi ya. Nah, kuesioner atau angket ini itu merupakan daftar pertanyaan tertulis untuk mengukur persepsi responden ya Bapak Ibu. Biasanya yang digunakan oleh yang sering digunakan itu skala Likert. Tetapi masih banyak
kuesioner atau angket itu tipe-tipenya masih banyak. Jadi Bapak Ibu silakan aja nanti dipelajari ya. Kuesioner itu ada skala apa aja begitu ya. Nah, salah satunya itu ada skala Likert. Kemudian kenapa menggunakan kuesioner? Karena kuesioner itu cepat, mudah dianalisis dan menjangkau banyak responden. Berbeda nanti dengan wawancara ya. Kalau wawancara, kalau ini banyak responden akan sangat kesulitan begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu keunggulannya menggunakan kuesioner ini akan menjangkau banyak responden. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan contohnya judulnya itu evaluasi kepuasan pasien di instalasi rawat jalan ya. Jadi Bapak Ibu itu punya judul penelitiannya seperti ini. Dan tujuannya ini untuk mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap layanan rumah sakit. Menggunakan skala Likert ya. Jadi 1 itu sangat tidak puas, ya, puas, sangat puas, dan sangat puas, sampai 5-nya sangat puas ya. Kemudian untuk contoh pertanyaan di kuesionernya ini, misalkan yang pertama itu tentang fasilitas ruang tunggu bersih dan nyaman. Nah, apakah sangat tidak puas, apakah tidak puas gitu ya. Jadi ada skornya itu 5 begitu ya, 1 sampai 5. Jadi responden diminta untuk memilih begitu ya, yang mereka rasakan, mereka tingkat kepuasannya di mana begitu ya. Kemudian waktu tunggu pendaftaran cepat ya. Nah, waktu tunggu pendaftarannya cepat, ternyata tidak cepat gitu ya, mungkin ada yang memilih 1 atau 2 gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu dokter memberikan penjelasan yang jelas tentang diagnosisnya. Nah, ini salah satu contoh pernyataan ya Bapak Ibu. Contoh pernyataan yang ada di kuesioner. Nah, sekarang wawancara. Wawancara itu dengan bertanya secara langsung ya. Nah, langsung di sini kalau bisa ini kan medianya itu apakah melalui online gitu ya, atau langsung tatap muka gitu. Itu masih bisa digunakan ya Bapak Ibu. Kemudian jenisnya itu ada yang terstruktur dan ada semi terstruktur. Jadi kalau terstruktur itu sudah ada lembar wawancaranya yang sampai detail begitu ya Bapak Ibu. Jadi ditanyakan sesuai dengan pedoman wawancara. Kalau semi terstruktur ini bisa berkembang pertanyaannya sesuai dengan yang diperlukan begitu ya. Nah, ini untuk menggali informasi mendalam dari informan kunci. Karena kalau misalkan kita wawancara semua itu kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kita cari informan yang menurut kita akan membantu ya kita untuk tadi memperoleh tujuan penelitian kita begitu ya. Nah, sehingga ada misalkan kita ini harus ke ahli ini gitu ya. Ini berdasarkan informan kunci ini begitu ya. Tidak semua kita wawancara. Gitu. Kemudian contohnya ya. Misalkan Bapak Ibu punya penelitian berjudul analisis kepuasan kerja tenaga medis di rumah sakit X. Tujuannya itu menggali persepsi dan pengalaman tenaga medis ya. Jenisnya wawancara semi terstruktur. Pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja Anda? Misalkan ya.
bagaimana pendapat Anda tentang sistem penggajian di rumah sakit? Selain itu, apa saran Anda untuk meningkatkan kepuasan kerja? Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya yang terkait dengan tujuan ini ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi harus sesuai dengan tujuan penelitian kita. Yang berikutnya ini observasi ya. Observasi tadi ya, pengamatan langsung, melihat proses atau perilaku yang kita teliti ya Bapak Ibu ya. Nah, jenisnya ini ada partisipatif atau non partisipatif. Kalau partisipatif itu observer juga terlibat langsung begitu ya, ikut terlibat dalam kegiatan tersebut begitu ya. Tapi kalau non partisipatif ya hanya mengamati aja gitu ya, jadi tidak terlibat langsung. Dan alasannya ini datanya objektif dan faktual, jadi langsung berdasarkan fakta yang terlihat begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada judul ya, efisiensi proses pelayanan pasien di instalasi gawat darurat. Tujuannya untuk mengamati durasi waktu pelayanan pasien di IGD. Kemudian metodenya observasi langsung ya. Observasi langsungnya yang non partisipatif. Jadi tidak ikut terlibat dalam kegiatan di sana, gitu, hanya mengamati saja. Kemudian aktivitasnya dilihat waktu pendaftaran pasien ya, dicatat begitu ya, waktu pendaftaran pasien, pemeriksaan awal oleh perawat dan pemeriksaan oleh dokter. Dan yang studi dokumen ini menganalisis dokumen resmi yang sudah ada begitu ya. Nah, ini dilihat penggunaannya itu untuk menganalisis efisiensi biaya atau tren pasien, misalkan contohnya ya. Dan alasannya misalnya data historis yang akurat dan minim bias. Jadi dengan studi dokumen ini datanya itu akan lebih akurat ya. Begitu Bapak Ibu. Instrumen studi dokumen ya. Ini contohnya dengan judulnya analisis tren kunjungan pasien selama 5 tahun terakhir. Nah, tujuannya mengetahui perubahan tren kunjungan pasien, misalkan tujuannya ya. Nah, sumber datanya laporan historis kunjungan pasien dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Format datanya misalkan ada tahunnya, jumlah pasien rawat jalannya berapa, yang rawat inapnya berapa, dan yang IGD berapa. Contohnya seperti ini datanya ya Bapak Ibu. Nah, data 2019 itu yang rawat jalan itu ada 12.500 gitu, dan selanjutnya ya. Nah, selain itu tadi yang terakhir ini ada focus group discussion. Ya, diskusi kelompok kecil untuk menggali isu bersama. Kemudian kenapa ya, alasannya itu karena dengan FGD ini akan menghasilkan solusi kolektif dari berbagai perspektif. Karena tadi ya, jadi narasumbernya itu berbagai ahli yang terkait dengan bidang tersebut begitu ya. Jadi sehingga nanti akan ada solusi-solusi dari berbagai ahli begitu ya. Misalkan ahli A memberikan masukan apa, IB berikan masukan apa, sehingga akan ada solusi yang berdasarkan dari berbagai perspektif. Nah, contohnya itu judulnya strategi meningkatkan efisiensi layanan selama pandemi ya. Jadi ini apa yang harus dilakukan oleh, strateginya apa gitu ya, yang harus dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi layanan selama pandemi. Nah, tujuannya mendapatkan masukan dari tenaga medis dan manajemen. Nah, pesertanya itu ada dokter, perawat, manajer administrasi, kepala IGD gitu, dan yang lain ya yang terkait dengan ini. Nah, sehingga akan perlu dibuat panduan diskusinya supaya tidak kemana-mana gitu ya diskusinya.
Contohnya misalkan apa tantangan terbesar dalam melayani pasien selama pandemi. Kemudian langkah konkret apa yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan apa kendala utama dalam implementasi strategi efisiensi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya sudah tadi disampaikan ya. Jadi validitas, reliabilitas, metodologi tadi ya ada ya. Validitas itu dengan korelasi persen dan reliabilitas dengan rombak alfa. Meskipun tadi masih banyak sebetulnya ya. Dan kalau di sini rombak alfa itu 0,85 akan disebut reliable. Ya. Nah, ini studi kasus ya Bapak Ibu. Untuk studi kasus, contohnya evaluasi kepuasan pasien di instalasi rawat jalan. Instrumennya kuesioner skala Likert ya. Variabel independennya kualitas pelayanan, dependennya kepuasan pasien, dan contoh pertanyaannya validitas ruang tunggu yang bersih dan nyaman. Ya. Untuk studi kasus. Nah, ini untuk penutup ya Bapak Ibu, sebelum kita nanti diskusi ya, kita harus pemilihan instrumen itu kita harus sesuaikan dengan tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitian apa, berarti nanti kita harus menggunakan instrumen apa begitu ya untuk memperoleh jawaban dari tujuan penelitian kita gitu ya. Kemudian instrumen yang valid dan reliable menghasilkan data yang akurat untuk pengambilan kebijakan. Sehingga tadi perlu ada uji coba ya Bapak Ibu ya, uji coba kemudian dianalisis validitas dan reliabilitasnya. Kalau misalkan sudah valid dan reliable, data tersebut, instrumen tersebut kita bisa gunakan. Ya. Kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumen adalah metode relevan di rumah sakit. Kalau di pendidikan itu ada tes ya Bapak Ibu dia kan ada tes. Nah, tapi kalau di rumah sakit sepertinya ini ya, kecuali untuk mengetes kemampuan dokter gitu ya, atau kemampuan rawat dan sebagainya, itu bisa juga ya dilakukan tes begitu ya. Tapi yang banyak digunakan yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk materi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Bukan Bu, boleh diulang terkait penugasan Bu? Ya. Jadi tugasnya itu ya Bapak Ibu tadi disepakati secara berkelompok membuat instrumen penelitian. Untuk membuat instrumen penelitian itu berarti Bapak Ibu harus tahu apa dulu, harus membuat apa dulu? Tadi karena harus sesuai dengan apa? Tujuan Bu. Instrumen tujuan penelitian. Jadi Bapak Ibu secara berkelompok itu membuat dulu judul penelitiannya apa, begitu ya. Seperti yang tadi saya contohkan ya. Judul penelitiannya apa, kemudian tujuan penelitian apa, dan instrumennya apa. Kemudian buat instrumen tersebut, gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Tapi setiap kelompok itu berbeda ya. Jadi ada yang instrumennya tadi ya, ada yang misalkan instrumennya observasi, begitu ya, lembar observasi. Ada yang instrumennya itu pedoman wawancara, ada yang instrumennya itu angket, begitu ya, atau kuesioner.
dan tidak cukup dengan membuat instrumen aja gitu ya. Jadi instrumen itu nanti Bapak Ibu uji cobakan. Tadi dianalisis validitas reliabilitasnya. Kemudian sesudah Bapak Ibu memperoleh hasil validitas dan reliabilitas dan hasilnya misalkan reliable dan valid, berarti Bapak Ibu lanjutkan dengan langsung melakukan penelitian sederhana tadi ya menggunakan instrumen tersebut. Tapi ini memang tugasnya ini berjenjang ya Bapak Ibu, tidak langsung minggu depan beres. Jadi minggu depan ini untuk tugasnya itu sampai di penyusunan instrumennya. Ya. Kemudian minggu depannya lagi kita kan nanti akan presentasi tentang pengumpulan data. Kita belajar dulu mengumpulkan cara pengumpulan data itu seperti apa sih begitu ya. Nah, nanti setelah kita belajar itu, nah Bapak Ibu langsung melakukannya gitu. Sampai nanti UAS itu Bapak Ibu mengumpulkan laporan lah ya, bentuk laporannya itu berupa artikel begitu Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas belum? Ada lagi yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan Pak Ade. Berarti kan ini ada 2 kelompok ya Bu ya. Jadi maksudnya saya akan membuat kelompok yang pertama yang 6 kelompok, yang kedua yaitu kan tadi mengenai yang tadi itu untuk kuliah tiap ini ya Bu ya. Yang pertama itu saya sudah coba latih kelompoknya. Kemudian yang untuk instrumen berarti membuat kelompok lagi Bu atau gimana? Iya betul. Karena instrumen hanya ada 5 tadi ya Pak. Ya. Ya. Jadi berdasarkan jumlah instrumen. Jadi nanti jadi kalau yang kelompok itu kan nanti untuk presentasi ya, untuk presentasi. Ya. Kalau yang ini tuh untuk membuat instrumen tadi sampai ke untuk UAS begitu ya. Jadi nanti UAS itu Bapak Ibu tidak akan mengerjakan soal lagi, tapi mengumpulkan hasil ini begitu. Oke. Ya. Kalau bentuk yang untuk instrumen ini Bu, nanti bentuknya kayak makalah atau bagaimana Bu? Enggak Pak, instrumennya aja. Jadi nanti disampaikan misalkan judul penelitiannya apa, ya. Kemudian tujuan penelitiannya apa, kemudian di bawahnya itu bisa menggunakan instrumennya misalkan kuesioner, langsung aja kuesionernya Pak. Contoh kuesioner berarti yang dimasukkan dalam. Iya, kuesioner yang dibuatnya. Tentu saja harus ini ya Pak, harus memperhatikan ada kisi-kisi yang tadi, langkah-langkah tadi. Misalkan indikator dari, misalkan Bapak ambil tadi tujuan penelitiannya tentang apa, berarti kan ada variabel yang dilihat tuh ya Pak ya, variabel yang akan ditelitinya apa. Nah dari variabel itu sama Bapak kan di studi ini nih, di studi pustaka lah, variabel itu tuh indikatornya apa saja begitu ya. Nah berdasarkan indikator itu Pak, nanti Bapak membuat kisi-kisi ya gitu, membuat kisi-kisi. Misalkan indikator ini jumlah pertanyaannya ada jumlah pernyataan ini untuk ini ya, untuk kuesioner misalkan jumlah pernyataannya ada 6 misalkan ya, untuk pernyataan itu tuh di nomor berapa saja itu. Jadi pembuatannya seperti itu ya Pak, kisi-kisi dan ininya dan instrumennya ya. Iya, baik. Jadi ada 4 poin berarti ya Pak. Yang satu itu judul, yang kedua kemudian ini tujuan, yang ketiga kisi-kisi. Ya, kisi-kisinya harus berdasarkan indikator ya Pak ya. Kisi-kisi dan yang terakhir itu instrumennya. Ya, baik, saya ulang lagi Bu, berarti jadi yang 6 kelompok yang pertama itu
untuk presentasi setiap minggu ya Bu ya. Jadi misalkan tadi kelompok 1 untuk teknik pengolahan data, yang kedua untuk pengolahan data kualitatif, yang ketiga untuk aplikasi en vivo, dan keempat dan kelima 6 ya Bu ya. Kemudian dibuat lagi ada untuk 5 kelompok di mana masing-masing ya kita bagi-bagi. Misalkan kelompok 1 membahas tentang kuesioner, jadinya instrumen untuk kuesioner, yang kedua untuk wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan FGD gitu ya Bu ya. Ya betul Pak. Betul. Oke, siap. Saya harap Bapak Ibu semua Baik, Bu, terima kasih. terlibat ya Pak Ade ya. Semua terlibat ya Bapak Ibu, mohon untuk supaya adil lah begitu ya. Karena nanti kan nilai UAS-nya itu akan sama ya setiap kelompok. Kalau yang tidak bekerja rasanya tidak adil begitu ya. Jadi mohon untuk semuanya ini ikut terlibat ya Bapak Ibu ya, ikut terlibat dalam tadi ya, dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut ya. Baik Bu, jadi yang presentasi itu kan Bu istilahnya harus misalkan mulai minggu depan berarti kelompok 1 sudah siap ya Bu ya. Ya, tapi betul. kalau yang untuk yang ini itu nanti sampai akhir sampai UAS itu ya baru kita pakai lah istilahnya Bu ya. Ya. Jadi ya. Kalau disetujui, apakah memungkinkan kalau misalkan pengumpulan PowerPoint-nya di minggu pertama aja gitu Pak? Di 2 minggu lagi ketika kita akan diskusi supaya ini Pak, supaya adil gitu ya, yang nanti mau presentasi itu nyantai gitu ya. Nanti aja lah buatnya pas mau presentasi. Nah, saya sih berharapnya semuanya membuat dulu begitu, sehingga kalau ada kendala-kendala misalkan ada yang tidak hadir atau bagaimana bisa digantikan oleh kelompok yang lain begitu Pak. Bagaimana kalau pengumpulan presentasinya ya, pengumpulan PowerPoint-nya itu dikumpulkan di 2 minggu ke depan. Jadi semuanya sudah mengumpulkan, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah mengumpulkan Ya, ya Bu betul. ya. Ya, sudah mengumpulkan, hanya presentasinya sesuai dengan waktunya begitu Pak Ade. Tergantung dari pertemuan yang keberapanya ya Bu ya. Ya, betul. Jadi mungkin bisa dipastikan bahwa untuk pengumpulannya itu maksimal di pertemuan yang ke-10 mungkin ya Bu ya. Ya, betul. Di 2 minggu lagi. Sekarang kan 9, 10 jadi ke-11 Pak, 11. 11 kan langsung mulai ya Bu ya. Oke, siap Ya, Bu. ya. Jadi maksudnya tuh 11 tapi sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya begitu ya. Nah, tapi semua kelompok harus sudah mengumpulkan ya Bu ya. Ya, betul. Ya Bu. Sudah ada lagi pertanyaan tidak Bapak Ibu? Sementara cukup Bu, ini cuman kita mungkin cari contohnya ini belum kebayang Bu. Kalau Iya. instrumen PowerPoint yang tadi nanti akan saya tautkan di ini ya Bapak Ibu ya, di Edlink ya. Ya, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dilihat contoh-contohnya, dan saya juga sangat berharap Bapak Ibu mencari dari sumber lain ya. Baik Bu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup Bu. Kalau tidak ada, kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Kita sudah jam ya kurang 1 menit ya Bapak Ibu ya. Kita akhiri aja pertemuan hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah sudah memberikan pandangannya, kemudian sudah bertanya, sudah aktif dalam perkuliahan ini ya. Saya harapkan untuk minggu kedepannya Bapak Ibu yang lain yang belum aktif ya, untuk lebih aktif ya Bapak Ibu ya, supaya biasanya kalau kita kita aktif biasanya akan lebih bermakna ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan ya.
Atas kekurangan saya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdan. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunun Ibu. Ada Bapak Ibu.